Mitologi Yunani sangat terkenal dengan dewa dan dewi mereka yang memiliki kekuatan tertentu dan kisah hidup mereka masing-masing. Masyarakat Yunani kuno percaya jika dewa-dewi inilah yang membentuk kehidupan di dunia. Ada 3 zaman dalam mitologi dewa-dewi Yunani kuno. Yang pertama ada Ancient Gods era, yang kedua Titans Gods, dan yang terakhir zaman Olympian yang sering kita dengar yaitu zaman Dewa Zeus, Poseidon, Hades, Hercules, dan sebagainya. Berikut ini kisah awal mula dewa-dewi dan dunia ini terbentuk berdasarkan mitologi Yunani. Pada awalnya, semua yang ada di semesta ini hanyalah ruang kosong tidak beraturan dan acak yang disebut sebagai chaos. Chaos merupakan dewa dari segala dewa. Dari chaos lahirlah dewa-dewi. Yang pertama ada Eros, ia merupakan dewa cinta dan hasrat. Mungkin kalian sering dengar nama lain Eros adalah Cupid. Sosoknya sering digambarkan sebagai anak kecil yang membawa busur dan anak panah yang digunakan untuk menumbuhkan cinta di hati dewa-dewi Yunani. Pada zaman dulu, masyarakat Yunani kuno sangat mementingkan masalah cinta, karena bagi mereka cinta adalah kekuatan fundamental di dunia. Selanjutnya, Chaos melahirkan Tartaros yang merupakan perwujudan dari jurang gelap, yaitu dewa dunia bawah tanah. Tartaros berbentuk lubang yang sangat mengerikan di mana para monster ganas dan penjahat mengerikan tinggal. Tartaros juga merupakan tempat para dewa-dewi dihukum sangat berat. Chaos juga melahirkan seorang dewi yang bernama Gaia. Gaia merupakan dewi bumi. Ia berbentuk seperti cakram datar yang dikelilingi oleh sungai. Bagian atas Gaia merupakan kubah langit dan bawah merupakan lubang besar bawah tanah yang berbentuk kubah terbalik. Selanjutnya, Chaos juga melahirkan dewa-dewi yang bernama Erebus dan Nyx. Erebus merupakan kegelapan. Ia menyelimuti dunia dan menutupi setiap cekungan di bumi. Erebus sering menarik Nyx yang merupakan istri sekaligus saudarinya setiap malam, sehingga menyebabkan malam terlihat gelap. Erebus dan Nyx memiliki 2 orang anak. Yang pertama bernama Aether. Ia merupakan dewa dari cahaya dan segala yang terang di surga. Dan yang kedua adalah Hemera, yaitu dewi siang. Nyx sendiri melahirkan beberapa makhluk-makhluk aneh tanpa Erebus, seperti Moros, Ker, Thanatos, Hypnos, Momos, Nemesis, dan Eris. Mereka merupakan perwujudan dari takdir, tidur, kematian, perasaan, dan rasa sakit. Nyx sendiri digambarkan sebagai dewi bersayap dan kusir. Tokoh terpenting pada kisah dewa mitologi ini adalah Gaia. Gaia merupakan sosok ibu dari semua ciptaan. Ia melahirkan para dewa-dewi, titan, dan monster. Gaia melahirkan Uranus yaitu langit, Aurea pegunungan, dan Pontos lautan. Dari hubungannya dengan Pontos, Gaia melahirkan Nereus dan Phorkys. Keduanya merupakan dewa laut kuno. Gaia lalu menikahi Uranus. Uranus kemudian menjadi penguasa dunia. Dari Uranus, Gaia melahirkan Hekatonchires, yaitu raksasa bertangan 100, Cyclops yang merupakan raksasa dengan mata 1 di kepalanya, dan 12 titan, 6 laki-laki dan 6 perempuan. Uranus mengurung anak-anaknya di Tartaros karena rupa mereka yang buruk dan ukuran mereka yang besar. Gaia akhirnya membuat rencana dengan salah satu putra titannya yang bernama Kronos. Mereka berdua ingin menggulingkan kekuasaan Uranus. Gaia memberikan alat pemotong berbentuk sabit kepada Kronos. Ia meminta Kronos untuk memotong alat vital ayahnya dan membuangnya ke laut. Alat vital itu ditutupi oleh buih laut, lalu lahirlah Aphrodite yang merupakan dewi cinta. Sementara darah Uranus yang terciprat ke tubuh Gaia membentuk makhluk lain seperti Gigan, Erinyes, dan Meliae. Uranus telah kalah dan terkubur di dalam Tartaros. Akhirnya kekuasaan Uranus digantikan oleh Kronos. Para titan lainnya diberi kekuasaan tertentu di langit dan di bumi. Setelah periode singkat keharmonisan dan kebahagiaan, Kronos mulai memerintah dunia dengan cara yang sama seperti yang dilakukan ayahnya, secara brutal dan otokratis.
Ia bahkan tidak mau melepaskan Cyclops dan Hekatonchires dari Tartaros. Akibatnya, Gaia meramalkan jika Kronos akan kehilangan kekuasaannya oleh anaknya sendiri. Ini seperti yang dilakukan oleh Kronos dulu pada Uranus. Untuk mencegah ramalan itu terjadi, Kronos yang telah menikahi Rhea, yang merupakan saudarinya sendiri, akan menelan anaknya yang lahir dari Rhea. Anak pertama yang ditelan Kronos adalah Hestia. Selanjutnya ada Hades, Demeter, Poseidon, dan Hera. Suatu ketika Rhea melahirkan anak keenamnya, yaitu Zeus. Ia berhasil menyelamatkan bayi itu dengan cara melahirkannya di Pulau Kreta dan menyembunyikannya. Rhea meminta Nim dan kambing betina Almatea untuk membesarkan Zeus di pulau itu. Saat Rhea kembali pada Kronos, ia membalut sebuah batu dengan kain dan memberikannya kepada Kronos. Kronos menelan batu itu seakan itu adalah anaknya yang akan menggulingkannya. Suatu hari, Zeus datang kepada Rhea dan Kronos dengan membawa ramuan ajaib yang diberikan oleh Gaia dan Okeanid Metis. Zeus menyamar sebagai pelayan yang dibantu oleh Metis. Metis adalah Dewi Titan yang kemudian menjadi istri pertama Zeus. Zeus telah menuangkan ramuan itu ke minuman Kronos. Ketika Kronos meminum minumannya, ia seketika memuntahkan anaknya satu persatu. Hestia, Hades, Demeter, dan Poseidon yang masih hidup di dalam perut ayah mereka menganggap Zeus sebagai pemimpin, karena Zeus berhasil melepaskan mereka. Anak-anak Kronos bersatu dan memutuskan untuk menggulingkan ayah mereka. Meskipun mereka sendiri memiliki keturunan Titan, mereka tidak menganggap diri mereka Titan. Sebaliknya, mereka menyebut diri mereka dewa dan memutuskan untuk memulai dinasti baru. Terjadi perang besar antara Titan dan para dewa Olympus. Titanomachi adalah perang 10 tahun yang mengerikan di mana 6 dewa berperang melawan para Titan. Perang itu terjadi di Tesali, wilayah Yunani kuno yang masih ada sampai sekarang dengan nama yang sama. Gaia bersekutu dengan Zeus dalam perang Titanomachi. Ia membantu Zeus untuk mengalahkan para Titan. Gaia memberi nasihat pada Zeus untuk melepaskan Hekatonchires dan Cyclops agar mereka mau bergabung di pihak dewa Olympus dan berperang melawan saudara mereka sendiri. Perang itu begitu ganas sehingga mengubah geografis daratan. Tanah menjadi retak, pulau baru terbentuk, dan benua mulai bergerak. Zeus mengurung para Titan kecuali Themis dan Prometheus di Tartaros, dan perang ini dimenangkan oleh dewa Olympus. Lalu Zeus membagi wilayah kekuasaan bersama kedua saudaranya, yaitu Poseidon dan Hades. Zeus menjadi raja di langit, sekaligus penguasa manusia dan dewa. Poseidon menjadi penguasa lautan, sementara Hades menjadi penguasa bawah tanah. Ini adalah awal era baru dalam mitologi Yunani. Beberapa kali kekuatan Zeus diuji. Bahkan 2 tantangan paling berat direncanakan oleh Gaia sendiri. Gaia merasa kesal pada Zeus karena mengurung para Titan yang merupakan anaknya di dalam Tartaros. Bagi Gaia tidak penting jika Zeus bisa memimpin jauh lebih baik daripada pendahulunya. Akhirnya Gaia memanggil para Gigan untuk melakukan perang melawan Zeus. Perang ini disebut sebagai Perang Gigantomachi. Perang ini berlangsung lama, namun berakhir dengan kemenangan dewa Olympus dan Zeus yang memperkuat kekuatannya. Kekalahan itu membuat marah Gaia. Gaia lalu memiliki keturunan dengan Tartaros dan melahirkan salah satu makhluk yang paling menakutkan dalam sejarah mitologi Yunani yang bernama Typhon. Typhon adalah naga bernapas api, ayah dari semua monster. Ia adalah lawan yang sangat tangguh sehingga ia berhasil melawan hampir semua dewa Olympus termasuk Zeus. Untung saja petir Zeus bisa membuat Typhon kewalahan. Setelah kematian Typhon, Gaia mengaku kalah dan menerima Zeus sebagai pemimpin tertinggi dari semua dewa. Untuk membuktikan kesetiaannya, dia memperingatkan Zeus bahwa anak yang dikandung oleh istri pertamanya Metis ditakdirkan untuk menggulingkannya. Athena adalah anak pertama Zeus dan Metis. Ia dewi perang yang sangat bijaksana dan anak kesayangan Zeus.
Namun, karena kebijaksanaannya, Athena tidak ingin mengambil tahta ayahnya. Bertahun-tahun kemudian, Gaia menghadiri pernikahan Zeus dengan istri ketujuh dan terakhirnya yaitu Hera, dan menghadiahkan apel emas Hesperides kepada Ratu Olympus. Nah, bagaimana sih penciptaan manusia berdasarkan kisah mitologi? Jadi Zeus menciptakan manusia dari sebuah tanah liat. Ia dibantu oleh Prometheus dan Athena. Zeus yang membuat rencana, Prometheus yang menciptakan tubuh mereka, dan Athena yang menghidupkan mereka dengan memberi mereka sebagian dari kebijaksanaannya. Manusia ini akan dilindungi oleh para dewa yang akan mengajari mereka untuk hidup bahagia di dunia yang telah mereka ciptakan. Nah, itulah kisah sejarah terciptanya dunia dan lahirnya para dewa Olympus menurut sejarah Yunani kuno. Lumayan unik ya kisahnya. Kalau kalian ada rekomendasi kisah lain yang mau aku ceritain nggak? Kalau ada, bisa komen di bawah ya.